Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 128, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau teramat berharap kebaikan dan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Dia teramat santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bagi kita, sekarang kita sudah berada di pertengahan akhir bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Rabiul Awal. Ya Ibu. Kalau tadi kita masih berada pada tanggal 15 Rabiul Awal, maka pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 16 Rabiul Awal. Kalau kita bicara tentang Rabiul Awal, berarti kita ingat akan adanya peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, maka ingat oleh kita ada sebuah peristiwa besar, ada sebuah sejarah besar yang pernah terjadi, yaitu peristiwa kelahiran manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau ditanya kenapa kita perlu mengingat atau mengulas kembali, membaca kembali, memperingati kelahiran Nabi, kira-kira kalau ditanya seperti itu, jawabannya, maka kita harus melakukan peringatan Maulid Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan itu, dan para sahabat pun tidak melakukannya. Kenapa kita harus melakukan itu? Ada yang tahu Bapak Ibu jawabannya?
bahwa kita perlu mengingat kembali memperingati maulidnya Nabi. Siapa bisa menjawab alasannya? Mungkin Bapak Ibu, banyak alasan yang bisa kita kedepankan. Banyak tujuan yang bisa kita ingin capai dengan peringatan maulid. Maka dari sekian banyak alasan itu, salah satu alasan kenapa kita perlu melakukan peringatan kelahiran Nabi adalah agar tumbuh di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tujuannya. Walaupun mungkin ada tujuan-tujuan yang lain, tetapi inilah yang menurut saya hal yang sangat penting untuk selalu kita dapatkan. Peringatan maulid Nabi tentunya bertujuan supaya di dalam hati kita tertanam rasa cinta kita kepada Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Lalu kalau ditanya kembali, kenapa kita harus mencintai Rasul? Apa alasannya kenapa kita sebagai umatnya, orang yang mengakui pengikut beliau, kenapa kita harus mencintainya? Ada alasan apa Ibu? Bahwa perlu kita mencintai Nabi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, setidaknya ada dua alasan paling utama. Kenapa harus ada di dalam diri kita kecintaan kepada Nabi, dan kenapa kita harus mencintai Nabi? Maka alasan yang pertama adalah kita mencintai Nabi karena kecintaan kepada Nabi itu merupakan bahagian dari iman. Bahagian dari iman. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum. Kalau diartikan secara letterlek, tidak beriman salah seorang di antara kamu, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu. Siapa yang tidak sempurna? Hatta akuna, kata Nabi, sampai dia bisa menempatkan aku, kata Nabi, diriku, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa walidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, dari kedua anaknya atau daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Jadi Rasul menyuruh kita untuk mencintainya, dan kecintaan kepada Nabi itu bahagian dari iman. Maka Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain dari Imam Bukhari, di antara tanda-tanda orang yang akan merasakan manisnya iman itu ada 3. Salah satunya kata Rasulullah, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini di antara orang-orang yang akan merasakan manisnya iman. Iman itu akan terasa manis, iman itu akan terasa berkesan di dalam diri kita. Salah satu tandanya adalah ketika kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Itu alasan pertama. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena mencintai Nabi itu bagian dari keimanan. Nah, kita kalau lama mengaku sebagai seorang beriman, itu mungkin akan protes, sangat tidak terima kalau orang Cina tidak beriman. Maka salah satu komitmen keimanan itu adalah mencintai Rasul. Alasan yang lain, ternyata Bapak Ibu, sebelum kita diperintahkan untuk mencintai Rasul, sebelum kita berupaya untuk mencintai Rasul, ternyata Rasulullah SAW itu lebih dahulu mencintai kita. Ya Bapak Ibu, ternyata beliau Rasulullah Muhammad SAW itu lebih awal, lebih dahulu mencintai kita, dan kadang-kadang kita yang tidak mengetahui. Dari mana kita bisa melihatnya? Banyak bukti-bukti yang bisa kita ambil.
Yang bisa kita kedepankan, yang bisa kita kemukakan bahwasanya Rasulullah SAW itu memang sangat mencintai kita. Banyak bukti-bukti itu. Di antaranya apa? Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan kita. Jadi ternyata Pak Ibu, setiap hari, setiap sholatnya Rasul tidak pernah lupa, tidak pernah alpa, tidak pernah meninggalkan satu doa, yaitu mendoakan umatnya. Dalam sebuah hadis dari Imam Al-Baihaqi dikatakan, suatu kali ketika Rasulullah SAW bersama dengan istri beliau Aisyah, maka ketika itu Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah untukku." Jadi Aisyah meminta pada Rasulullah supaya Rasulullah SAW itu berdoa pada Allah untuknya, karena Aisyah yakin dia adalah seorang Rasul, tentunya doanya akan diijabah oleh Allah. Maka Aisyah meminta pada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah pada Allah untuk diriku. Maka ketika itu Rasulullah menegakkan tangan-tangannya di hadapan Allah SWT, lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma ufir li Aisyata min zunubiha ma taqaddama minha wa ma ta'akhara wa ma a'lanat wa ma akhfa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dari Aisyah, baik dosa-dosa yang dia lakukan dahulu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Baik dosa-dosa yang dia sengaja dia tampakkan di hadapan manusia, atau dosa-dosa yang ia sembunyikan. Maka mendapatkan doa itu, mendengar doa itu, Aisyah pun sangat berbahagia. Saat ditanya oleh Rasulullah, "Ya Aisyah, apakah engkau bahagia mendengarkan doa itu?" Maka Aisyah ketika itu tersenyum lebar dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sangat bahagia dengan doa yang kau bacakan itu." Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Ya Aisyah, doa seperti itulah yang aku bacakan setiap hari di dalam sholatku untuk umatku." Nah, itu kata Nabi. Jadi doa seperti yang diucapkan oleh Nabi lah, ya, kepada Aisyah yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya di dalam sholatnya. Berarti apa? Doa Nabi kepada Allah untuk kita umatnya adalah Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatnya Muhammad. Ya. Wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Apakah dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang? Wa ma akhfa wa ma a'lanat. Apakah yang disembunyikan ataupun yang dinyatakan? Jadi Rasulullah SAW itu selalu mendoakan kita, Bapak Ibu. Doakan kita. Dan bahkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu ketika mendoakan umatnya itu tidak memandang apakah umatnya itu berbuat baik kepadanya ataupun berbuat yang tidak baik kepadanya. Masih ingatkan kita ketika peristiwa Nabi SAW mendakwahi orang-orang Taif. Ketika beliau mengharapkan kebaikan, beliau mengharapkan orang-orang Taif mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah, maka pergilah beliau bersama sahabatnya Zaid bin Sabit ke Taif. Tujuannya apa? Tujuan supaya orang-orang Taif ini mendapatkan petunjuk Allah, didakwahi mereka supaya mereka melaksanakan atau berada pada jalan kebenaran. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, sesampai Nabi di Taif bukan disambut dengan sukacita, ya, tetapi justru Nabi diusir, dilempari pakai batu, diusir oleh anak-anak dan sebagainya, dan akhirnya Nabi harus keluar dari kota Taif itu dalam keadaan berdarah-darah, luka yang banyak pada tubuhnya, mengalir darah dari sekujur tubuhnya karena dilempari pakai batu oleh anak-anak yang ada di Taif. Maka saat Rasulullah SAW keluar dari kota Taif dan beristirahat di bawah pohon kurma, maka ketika itu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad, engkau datang baik-baik ke Taif untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Ternyata seperti ini balasan mereka kepadamu. Izinkan aku meminta kepada Allah agar gunung yang ada di Taif itu aku angkat, lalu aku timpakan kepada mereka sehingga semuanya binasa."
Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu? Ya Jibril, saya diutus bukanlah untuk menganiaya manusia, bukanlah untuk membunuh manusia, tetapi saya diutus untuk menjadi rahmat. Maka kata Rasulullah SAW, ya Jibril, jangan kau doakan itu, jangan kau lakukan itu. Lalu Rasulullah berdoa pada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuklah kepada kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Kata Rasulullah, walaupun hari ini orang-orang tahu tidak bisa menerima dakwahku, aku berharap suatu kelak nanti atau suatu saat nanti lahir dari mereka generasi-generasi yang akan menerima dakwah. Tapi tetap punya harapan Rasulullah terhadap orang yang berbuat zalim sekalipun kepada beliau. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kecintaan pada Rasulullah SAW pada kita itu juga tergambar dari apa yang terjadi di saat beliau di akhir hayatnya. Saat Rasulullah SAW berada di ujung hayatnya, saat Rasulullah didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Datanglah malaikat Israel ketika itu kepada Nabi, yang ketika itu Nabi dalam keadaan sakit. Tiba-tiba di luar terdengar ketok pintu, ada orang mengetok pintu, maka keluarlah Fatimah untuk melihat siapa yang berada di luar. Maka dilihat oleh Fatimah ada seseorang yang datang yang tidak beliau kenal. Lalu dia katakan kepada orang itu, ayahku dalam saat ini dalam keadaan sakit, beliau tidak bisa diganggu. Lalu masuklah Fatimah ke dalam rumah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya ayahku, ya ayahanda, ya ada seseorang di luar dan saya tidak kenal dengan beliau, saya tidak mengizinkan dia masuk. Kenapa? Karena ayahku sakit. Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, izinkan dia masuk. Dia adalah makhluk Allah yang bertugas untuk memisahkan kenikmatan dunia yang sementara untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Artinya apa? Yang datang itu adalah malaikat Israel yang bertugas untuk memisahkan manusia dari kenikmatan dunia yang sementara menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Fatimah sangat bersedih, sangat cemas dan sebagainya. Lalu Rasulullah menghibur beliau, meminta Fatimah untuk menjamkan matanya. Lalu ketika Fatimah menjamkan mata, terlihat bagaimana kenikmatan surga dan berbagai macam kenikmatan akhirat, sehingga Fatimah pun lega ketika mendengar berita bahwa Rasulullah meninggal. Maka ketika malaikat Israel telah datang ke Rasulullah, telah masuk dan mengambil Rasul, maka Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Israel, mana sahabatku Jibril? Saya ditanya Pak Ibu, Jibril. Kata Israel, Jibril berada di sama dunia, di langit dunia, menunggu rohmu yang akan diangkat nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah meminta kepada malaikat Israel untuk memanggil sahabatnya Jibril, mendatangi beliau. Maka dipanggillah malaikat Jibril, datanglah malaikat Jibril menghampiri Rasulullah. Dan ketika malaikat Jibril datang, apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, tolong kau jelaskan kepadaku apa hak yang telah Allah siapkan untukku. Maka ketika itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah telah menyiapkan surga dengan berbagai kenikmatan yang akan diberikan kepadamu. Ketika itu Rasulullah tidak terlihat bahagianya, beliau tetap murung. Lantas beliau bertanya kembali kepada Jibril, ya Jibril, tolong kau jelaskan kepadaku apa hak yang telah Allah siapkan untuk umatku. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah telah menetapkan bahwasanya tidak ada di antara seluruh umat yang akan masuk ke dalam surga sebelum kau dan umatmu masuk ke dalamnya. Artinya apa? Allah lebih mengutamakan umatnya Muhammad dari umat-umat yang lain. Maka ketika malaikat Israel menjalankan tugasnya, maka secara perlahan Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Dan dalam keadaan sakaratul maut itu Rasulullah betul-betul merasakan kepedihan saat sakaratul maut. Walaupun malaikat Israel telah berusaha secara lunak, secara halus, secara lembut untuk menjalankan tugasnya, namun Nabi tetap merasakan kepedihan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketika ruh keluar dari tubuh manusia, maka
rasa sakit dari setiap tubuh ini bagaikan tubuh yang disayat-sayat dengan 70 ya tembasan pedang. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Maka apa kata Rasulullah? Ya Israel, begitu sakitnya sakratul maut ini, aku bermohon kepadamu agar rasa sakit yang aku derita ini tidak didapatkan atau tidak dirasakan oleh umatku setelahku. Cukuplah aku yang menanggung rasa sakit ini. Jangan rasa sakit ini diderita pula oleh umatku. Namun itu lah sakratul maut, sudah dicabut nyawanya secara perlahan oleh malaikat Israel. Tetap yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh umatnya. Saat secara perlahan-lahan ajal Nabi, nyawa Nabi mulai dicabut. Maka ketika itu Fatimah pun melihat bibir Nabi itu berkomat kamit. Maka ditempelkanlah telinga Fatimah di bibir Nabi. Maka terdengarlah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi. Ternyata kata-kata yang keluar dari bibir Nabi itu ada 3 hal. Yang pertama, sholat. Jagalah sholat. Ini pesan Nabi kepada Fatimah. Wahai Fatimah, wahai umatku, sholat. Jaga sholat itu, jangan sia-siakan sholat. Lalu yang kedua, an-nisa wattaqun nisa. Yang kedua pesannya adalah wanita, tolong jaga, tolong pelihara wanita. Karena banyak fitnah-fitnah yang terjadi itu justru karena wanita. Maka Rasul mengatakan ittaqun nisa, jaga wanita. Berikan hak-haknya. Lalu yang ketiga kata Nabi yang diucapkan adalah ummati. Rasul tetap mendoakan, tetap menyebutkan, tetap ingat dengan umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah contoh bagaimana kasih sayang Nabi. Masih ada contoh lain bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Pada setiap nabi itu Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menyampaikan doa yang mustajab. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku tidak mau menggunakan doa mustajab itu. Kenapa? Karena aku berharap dari doa mustajab yang Allah berikan kepadaku itu akan menjadi syafaat bagi umatku di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, luar biasa kecintaan Rasulullah kepada kita. Dan bahkan Allah kata dalam Al-Quran tadi, kecintaan Rasulullah dengan umatnya itu menjadi karakter dari beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Ya, beliau amat terasa berat baginya penderitaanmu. Ya, beliau sangat mengharapkan keimanan dan kebaikan bagimu. Rauf bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan momentum Maulid Nabi ini, karena begitu besarnya kecintaan Nabi kepada kita, dan karena kecintaan kepada Nabi itu bahagian dari keimanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam momentum Maulidur Rasul ini, mari bersama-sama kita berupaya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Kita berupaya bagaimana di dalam diri kita upayakan untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul. Karena Bapak Ibu dimati Allah, rasa cinta itu tidak akan mungkin muncul lahir begitu saja. Tetapi rasa cinta itu harus dimunculkan, harus diupayakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mencintai Rasul? Bagaimana kita bisa mencintai Rasul? Maka jawabannya adalah, cara kita mencintai Rasul adalah mari berupaya menjadikan Rasulullah SAW itu idola dalam kehidupan kita. Jadi menjadikan beliau sebagai idola, menjadikan beliau sebagai sosok yang paling kita sukai, yang paling kita senangi, yang paling kita cintai dibandingkan yang lain. Lalu bertanya Pak Ibu, bagaimana ya cara kita mengidolakan Nabi?
Kalau hari ini Bapak Ibu, kalau kita tanya kepada generasi kita, mungkin mereka lebih kenal dengan bintang-bintang film, lebih kenal dengan artis-artis Korea dan sebagainya. Tetapi berapa persen di antara generasi kita yang lebih kenal dan bahkan mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan momentum Maulid Rasul ini, peringatan Maulid Rasul ini, di sini kita mengupayakan agar tumbuh di dalam diri kita rasa kecintaan Rasul yang pada akhirnya nanti akan menjadikan Rasul sebagai idola di dalam kehidupan kita. Maka Pak Ibu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjadikan Rasul sebagai idola kita. Apa caranya? Yang pertama tentunya kalau kita ingin mengidolakan Rasul. Biasanya orang kalau mengidolakan sesuatu, kalau gemar dengan sesuatu, pasti seseorang itu ingin tahu dengan sesuatu yang ia gandrungi itu. Misalnya seorang suka dengan bintang Korea misalnya, maka pasti anak muda itu ingin tahu, cari tahu siapa tokoh atau bintang yang ia sukai itu. Begitu juga baik firman Allah. Ketika kita ingin mengidolakan Rasulullah, ingin menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, maka yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana kita mengupayakan untuk bisa mengenali Rasulullah. Untuk bisa mengenali Rasulullah. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka tidak akan mungkin kita akan bisa mengidolakan Nabi, mengidolakan Rasulullah SAW kalau kita tidak kenal beliau, kalau kita tidak menyayangi beliau, dan kalau tidak mencintai beliau. Maka tentunya di antara cara kita untuk mengenal beliau, salah satunya dengan mengingat atau membahas kembali sejarah kehidupan beliau. Pelajarilah kembali sirah beliau, pelajarilah kembali sejarah beliau. Kupas kembali sejarah hidup beliau. Makanya Bapak Ibu, kalau di kampung-kampung itu peringatan Maulid Nabi itu kan selalu diiringi dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca barzanji. Membaca barzanji itu adalah cerita tentang kehidupan Nabi yang ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat barzanji atau puisi. Situ digambarkan bagaimana qala'al badru 'alaina min saniyati wada' wajaba syukru 'alaina wajaba lillahi da. Itu diantaranya kalimat-kalimat yang menceritakan bagaimana keberbedaan Nabi itu. Mereka menggambar Rasulullah itu bagaikan sebuah bulan purnama yang kedatangannya, keberadaan sangat dinanti-nanti. Ini salah satunya. Artinya berupaya selalu mempelajari kembali sirah beliau. Ya, kalau di kampung-kampung dengan bahasa berjanji, baca sholat bulan dan sebagainya, itu salah satu untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Lalu apa lagi? Setelah kita belajar sirah beliau, belajar sejarah beliau, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya untuk memperjuangkan apa yang menjadi ajaran beliau. Mempelajari ajarannya lalu memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Karena seseorang yang mencintai sesuatu itu, maka dia ingin agar sesuatu yang dia cintai itu menjadi sesuatu yang paling ia gemari. Kalau dia mencintai seorang, maka dia ingin seseorang yang ia cintai itu pasti menjadi sesuatu yang sangat dia idolakan, yang akan dia lindungi, yang akan dia bela, yang akan dia perjuangkan. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan selalu berupaya melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi. Maka di sini tugas kita Bapak Ibu untuk memperjuangkan ajaran Nabi itu, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi peninggalan beliau. Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu bihi abadan. Aku tinggalkan dua pedoman kepadamu. Kamu tidak akan pernah tersesat untuk selamanya selama engkau berpegang pada dua pedoman itu, yaitu Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi maknanya, kalau kita ingin mencintai Nabi, kalau kita ingin membuktikan kecintaan kepada Nabi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya untuk
mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Seperti ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi?" Bagaimana akhlak Nabi itu? Maka Aisyah pun menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencintai Nabi, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Fahamilah apa yang ada dalam Al-Quran, lalu amalkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa lagi? Pelajarilah hadis-hadis Nabi. Pahamilah hadis-hadis Nabi, lalu amalkanlah apa yang diajarkan dari hadis-hadis Nabi itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu diantara cara. Lalu apa lagi? Cara kita mencintai Rasul adalah dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita. Sama halnya anak-anak muda ini, kalau syukur dengan idola-idolanya, maka apa yang selalu dilakaikan ke idola itu ingin serupa itu pun. Misalnya cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara senyumnya, dan bahkan tampilan-tampilannya. Biasanya seseorang yang mengidolakan sesuatu, dia ingin sama seperti itu. Begitu juga kita baik. Kalau kita ingin menjadi Rasul sebagai idola tadi itu, maka cara berikutnya adalah kita tentunya harus mengidolakan juga apa yang menjadi contoh dari Nabi. Maka Allah katakan surah Al-Ahzab ayat 133, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagimu pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita ingin bicara tentang keteladanan Nabi, sebenarnya keteladanan Nabi itu berlaku atau mencakup dalam segala aspek kehidupan itu. Baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pendidik. Apapun kalau dilekatkan pada Nabi, maka semuanya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang mesti kita contoh adalah bagaimana cara beliau di dalam mengerjakan sholat. Ketika Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi bagaimana sholatnya, kalau kita ingin meneladani bagaimana sholat Nabi, maka setidaknya ada 5 hal yang bisa kita contoh dari sholat Nabi itu. Apa itu? Yang pertama yang kita contoh tentunya apa yang dia baca, apa yang beliau gerakan beliau dan sebagainya. Maka disinilah kita mesti mencontoh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya ada buku Sifatus Sholatun Nabi, sifat-sifat sholat Nabi. Ada kitab-kitab fikih yang mengajarkan bagaimana cara sholat Nabi. Ini yang pertama, mencontoh Nabi dalam sholat, dan bagaimana mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam melaksanakan sholat. Lalu apa lagi di samping itu? Ada hal-hal lain juga dari sholat Nabi yang kita contoh. Apa itu? Misalnya Nabi itu sholatnya selalu di awal waktu. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi dalam sholat, maka sholatlah seperti sholat Nabi, yaitu jangan tunda-tunda dalam mengerjakan sholat. Bahkan seorang sahabat bertanya pada Nabi, "Ayul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Sholat pada waktunya. Maka fiqhul hadis katakan makna dalam waktunya itu adalah di awal waktunya. Lalu apa lagi yang ketiga yang kita contoh dari sholat Nabi itu, Nabi sholatnya terutama sholat fardunya dikerjakan secara berjamaah. Jadi kalau ingin contoh sholat Nabi, bagaimana Nabi sholat, bagaimana akhlak Nabi atau cara Nabi sholat, maka cara yang ketiga yang dicontohkan Nabi adalah Nabi itu sholat itu berjamaah. Maka Bapak Ibu,
Dengan momentum peringatan Maulid ini, mari kita semangatkan kembali, semarakkan kembali berjemaah kita. Berjemaah dalam sholat-sholat kita, terutama sholat fardu kita. Lalu apa lagi? Berikutnya yang dicontohkan Nabi dalam sholatnya itu, Nabi sholatnya itu apa? Khusyuk. Khusyuk. Ya, khusyuk itu maknanya betul-betul konsentrasi, pikiran yang tidak kemana-mana. Lalu apa lagi? Nabi sholatnya itu tergambar di dalam kehidupan. Artinya apa yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, betul-betul dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau kita ingin mencontoh Nabi dalam sholat, maka 5 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, mencontoh bagaimana yang dicontoh oleh Nabi dalam gerakannya, bacaannya. Mencontoh yang dicontohkan Nabi sholat itu di awal waktu, Nabi sholat itu berjamaah, Nabi sholatnya itu apa? Khusyuk. Lalu Nabi sholatnya itu tergambar dalam akhlak dan perilaku. Ini contoh. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita ingin mengidolakan Rasulullah, maka orang yang mengidolakan sesuatu itu pasti dia ingin selalu menyebut-nyebut orang yang dia idolakan tadi. Seorang yang suka dengan kendaraan barunya, maka ketika dia bertemu dengan siapapun, yang menjadi topik pembicaraannya adalah kendaraan barunya, foto yang rancang. Seorang yang sangat cinta, senang dengan HP barunya, mungkin merek terbaiknya, maka ketika dia bertemu dengan siapapun, maka yang dia ceritakan adalah HP barunya. Seorang yang sangat senang dengan cincin akik yang indah, permata dan sebagainya, maka kepada siapapun dia ingin bercerita tentang cincin ini. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita mencintai Rasulullah, maka bukti kecintaan itu adalah kita ingin selalu menyebut-nyebut namanya. Lalu bagaimana cara kita menyebut-nyebut namanya? Maka cara kita menyebut-nyebut namanya itu adalah dengan cara bersolawat. Dengan cara apabila didengar namanya, maka kita doakan dia dengan bersolawat kepadanya. Kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaiha asara. Siapa yang membaca solawat kepada Nabi, 1 kali baca solawat, maka Allah akan membalas solawat yang dibacakan itu asara dengan 10 solawat. Artinya apa? Ketika kita bersolawat, justru yang akan mendapatkan kebaikan itu adalah diri kita. Yang kita baca untuk Nabi 10 balik Allah ke kita. Bukan hanya itu, wa khutta asaras sayyi'at. Allah akan tutupi, Allah akan hapuskan 10 dosa-dosa kita. Mulai di hari Jumat, perbanyak sholawat. Kalau perlu 100 kali, 10 kali minimal. Perbanyak sholawat. Lalu apa lagi? Wa raf'u asaral darajat. Dan Allah akan mengangkat 10 tingkat derajatnya. Jadi sholawat yang dibaca, Allah akan membacakan salawat kita 10 kali. Allah akan hapus dosa-dosa kita, 10 dosa-dosa yang kita kerjakan, dan Allah akan tinggikan derajat kita dengan 10 tingkatan lebih tinggi dari apa yang kita miliki hari ini. Maka Bapak Ibu, ternyata dengan kita mengingat Nabi, dengan kita selalu mengenang namanya, dengan bersolawat kepadanya, justru yang akan mendapatkan kebaikan adalah diri kita. Sehingga Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, selalu bersolawat kepada Nabi. Maka Allah himbau kita, Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah solawat dan salam kepadanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, oleh karena itu di ujung acara bilik malam ini, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca dan itu Allah akan balas dengan 10 solawat.
Allah akan tutup 10 kebaikan dari setiap salat kita baca, dan Allah akan tinggikan 10 derajat kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Coba Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, demikian tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan momentum Maulid Rasul maka menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali membaca sejarah beliau, dan mudah-mudahan hal ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepadanya. Kenapa kita harus mencintainya? Karena memang kecintaan itu bagian dari keimanan kita, dan Rasulullah SAW itu lebih awal, lebih dahulu telah mencintai kita. Maka sesuatu yang wajar ketika seseorang telah mencintai kita, maka kecintaan itu harus kita balas dengan kecintaan pula. Allahumma ja'alna hubba wa hubba ma yuhibbu wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mencintaimu, juga mencintai Rasulmu, dan jadikanlah kami mencintai amal-amal yang akan membuat kecintaanmu kepada kami. Di antara amal yang membuat kecintaan Allah pada kita adalah kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi